saya banggakan, hari ini kita akan membahas keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan ini sangat penting dikuasai oleh seorang guru untuk memfasilitasi siswa yang membutuhkan pembelajaran secara klasikal dan individual. Oleh karena itu, keterampilan dasar mengajar ini harus dilatihkan dan dikembangkan oleh calon guru maupun guru agar calon guru dan guru memiliki banyak pilihan untuk dapat melayani siswa dalam proses pembelajaran. Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai kegiatan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani kelompok kecil 3-5 siswa dan perseorangan yaitu hanya seorang. Pada dasarnya, bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Dalam pengajaran klasikal, pada dasarnya kebutuhan masing-masing siswa tidak dapat dilayani oleh guru karena semua siswa diperlakukan sama. Supaya setiap siswa lebih mendapatkan perhatian serta memungkinkan terjadinya hubungan yang akrab antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa, maka dapat dilakukan dengan mengajar kelompok dan perorangan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan keterampilan mengajar kelompok kecil. Yang pertama, pemilihan variasi organisasi disesuaikan dengan tujuan, materi, kemampuan siswa, fasilitas, dan kemampuan guru yang mengelola. Kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, dalam pengajaran kelompok kecil, langkah pertama yang harus dikerjakan adalah pengorganisasian siswa, sumber materi, ruangan, dan waktu yang diperlukan. Yang keempat, pengajaran kelompok kecil yang efektif diakhiri dengan pembuatan rangkuman, kegiatan pemantapan, pembuatan laporan, dan sebagainya. Kelima, dalam pengajaran perorangan, guru sangat perlu mengenal siswa secara pribadi sehingga kondisi belajar dapat diatur dengan baik. Terakhir yang keenam, dalam pengajaran perorangan sebaiknya bahan dan jadwalnya sudah dipersiapkan. Komponen-komponen keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan terdiri atas: pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Keterampilan ini ditampilkan dengan cara: 1. Menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. 2. Mendengarkan dengan penuh rasa simpatik ide-ide atau gagasan yang dikemukakan siswa. 3. Memberikan respon secara positif pendapat siswa. 4. Membangun hubungan saling mempercayai. 5. Menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa tanpa kecenderungan untuk mendominasi ataupun mengambil alih tugas siswa. 6. Menunjukkan kesiapan untuk menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian. 7. Berusaha mengendalikan situasi agar siswa merasa aman, terbantu, dan mampu menemukan pemecahan masalah. Nah, saudara mahasiswa yang berbahagia, bagaimana mengadakan pendekatan secara pribadi? Untuk menjawabnya, mari kita saksikan tayangan berikut. Untuk soal nomor 2, ini bagaimana, Ndi? Menurut aku ini loh jawabannya.
Enggak Bunga, salah. Menurutku enggak semua makhluk hidup punya gen. Bunga, Andini, nampaknya kalian berbeda pendapat. Bisa beritahu Ibu apa masalahnya? Mari kita diskusikan bersama. Begini Bu, tadi Andini bilang tidak semua makhluk hidup itu memiliki gen. Tetapi bukannya semua makhluk hidup itu memiliki gen? Oh, begitu rupanya. Baik, untuk menemukan jawabannya, silakan kalian semua buka buku halaman 125. Bagaimana anak-anak? Sudah ketemu jawabannya? Sudah Bu. Jadi, apakah semua makhluk hidup memiliki gen? Iya. Benar sekali anak-anak. Baik, karena semua sudah menemukan jawabannya, silakan lanjutkan dengan kegiatan kita. Bagaimana anak-anak? Sudah ketemu jawabannya? Sudah Bu. Jadi, apakah semua makhluk hidup memiliki gen? Iya. Benar sekali anak-anak. Baik, karena semua sudah menemukan jawabannya, silakan lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Devi, sudah selesai mengerjakan soal nomor 1? Sudah Bu. Bagus. Bisa Ibu lihat? Wah, ternyata kelompok Devi sudah sangat pintar membuat soal nomor 1. Ibu kasih jempol. Yang lain tidak boleh kalah ya. Andra, apakah kamu sudah selesai memasangkan kancing genetikanya? Sudah Bu. Bisa Ibu lihat? Bisa Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang bisa Ibu lihat tabulasinya. Tabulasinya sudah benar, Andra. Kamu tadi pasti sangat teliti menghitungnya. Bu, saya ada masalah Bu. Apa masalahnya, Rudi? Saya tidak mengerti cara menentukan genotip dari kombinasi genetika Bu. Oke, baik. Nah, Rudi, tadi kamu melambangkan kancing warna merah ini sebagai warna apa? Yang besar Bu. Oke, sedangkan yang putih ini? Yang kecil. Berarti kalau begitu kombinasinya jadi apa? Berarti yang besar yang kecil Bu. Iya, bagus sekali. Bagaimana yang lainnya? Setuju? Setuju. Oke, baik, sudah benar. Kalau begitu silakan lanjutkan ke soal berikutnya. Menurut kelompok ini, apakah semua sifat organisme ditentukan oleh gen? Iya, Satya, apa pendapatmu? Ya Bu. Coba Satya jelaskan, gen pada sel apa yang menentukan sifat keturunannya? Jadi pada tumbuhan gennya terdapat pada benang sari dan putih. Sedangkan pada hewan gennya terdapat pada sperma dan sel telur. Bagus sekali Satya. Yang lain bagaimana? Bisa mengerti? Bisa Bu. Bu, kami tidak bisa mengerjakan soal ini. Bagian mana yang tidak bisa dikerjakan? Mencari gamet dari genotip parental. Oh, tidak apa-apa, Novi tidak mengerti. Mari kita sekarang diskusikan bersama. Baik, dari soal ini mana yang dominan? Merah Bu. Bagaimana anggota kelompok lain? Iya, merah Bu. Baik, kalau merah dominan, coba kalian buat rumusan genotipnya. Sudah? Oh, Novi, kamu keliru. Begini nak, untuk kali ini kita membahas persilangan monohibrid. Artinya persilangan hanya dengan satu sifat beda. Jadi untuk satu sifat harus dilambangkan dengan huruf yang sama. Tadi Novi sudah sebutkan bahwasannya yang dominan adalah berarti merah disimbolkan dengan huruf besar. Mungkin bisa dibuat di sini. Jadi untuk genotip sifat putih, iya betul sekali Novi. Yang lainnya sudah? Sudah. Iya sudah paham. Novi bagaimana? Sudah? Sudah. Oke, silakan lanjutkan pekerjaan lainnya. 2.
Keterampilan mengorganisasi kegiatan pembelajaran. Keterampilan yang dimiliki guru untuk dapat mengorganisasi kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, atau masalah yang akan dipecahkan dan cara mengerjakannya. 2. Memvariasikan kegiatan untuk mencegah kebosanan siswa dalam belajar. 3. Membentuk kelompok yang tepat. 4. Mengkoordinasikan kegiatan. 5. Membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa. Dan 6. Mengakhiri kegiatan. Bagaimana melakukan keterampilan mengorganisasi kegiatan pembelajaran? Untuk menjawabnya, mari kita saksikan tayangan berikut. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan kita hari ini, Ibu harapkan kalian membentuk kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok 5 orang. Nah, sekarang silakan kamu sebutkan angka 1 sampai 5 mulai dari Adel. Silakan Adel. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Bagaimana? Sudah semua menyebutkan angka? Sudah, Bu. Oke, kalian yang telah menyebutkan angka 1 berarti kalian termasuk kelompok 1. Yang menyebutkan angka 2 berarti kelompok 2. Begitu seterusnya. Nah, sekarang silakan kalian bergabung bersama kelompok masing-masing. 4 meja dijadikan 1. Silakan. Anak-anak, siapa yang kelompok 1? Coba angkat tangan. Baik, kelompok 1 silakan kerjakan soal nomor 1, mencari genotip dari parenta. Selanjutnya kelompok 2, silakan angkat tangan. Mana kelompok 2? Untuk kelompok 2, silakan kerjakan soal nomor 2, mencari gamet dari parentalnya. Selanjutnya kelompok 3, angkat tangan. Kelompok 3, tugasnya menjawab soal nomor 3, mencari rasio genotip dan fenotip F1-nya. Lanjut ke kelompok 4, silakan angkat tangan. Ya, kelompok 4, tugasnya menjawab soal nomor 4 tentang mencari rasio genotip F2-nya. Dah, yang terakhir kelompok 5, silakan angkat tangan. Mana kelompok 5? Ya, kelompok 5 tugasnya menjawab soal nomor 5 tentang mencari rasio fenotip F2-nya. Bagaimana anak-anak? Semua sudah jelas? Sudah, Bu. Anak-anak, sekarang kalian akan belajar untuk merancang percobaan mengenai persilangan monohibrida. Jadi kalian ada 3 tugas hari ini. Yang pertama, merancang genotip dari parentalnya. Kedua, menentukan rasio genotip dan fenotip F1-nya. Dan yang ketiga adalah menentukan rasio genotip dan fenotip F2-nya. Silakan kalian baca LKPD masing-masing, lalu tanyakan apabila ada yang kurang jelas. Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Iya, Lia, apa masalahnya? Saya masih bingung apa yang akan kita cari dengan menggunakan kancing-kancing ini. Baik, anak-anak, sekali lagi Ibu tegaskan, kancing ini mewakili satu sifat dari gen. Kalau kalian buka, ya, kancing ini terdiri atas 2 kepingan. Satu kepingan ini mewakili satu gen. Apabila dikombinasikan, dia akan membentuk genotip. Bagaimana, Lia? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Anak-anak, sudah jelas mengenai LKPD-nya? Sudah, Bu.
Baik, untuk mempermudah kalian bekerja, sebaiknya disisihkan buku-bukunya di samping. Ya, kancing identikanya ditaruh di tengah. Baca kembali petunjuknya dengan tenang. Ingat ya, kalian bekerja hanya dengan kelompok ini. Jangan ke kelompok lain, apalagi mengganggu kelompok lain. Waktu yang Ibu berikan hanya 20 menit. Sudah paham? Sudah, Bu. Silakan bekerja. Teman-teman, lihat nih, aku kok bingung ya. Rasio fenotip dalam persilangan monohibrid adalah 3:1. Tapi kita dapatnya 1:2:1. Yang benar yang mana sih? Wah, bingung juga ya. Coba kita tanya Bu Guru. Danendra, Satya, ada masalah? Iya Bu, saya bingung. Di sini dituliskan bahwa rasio fenotip F2 persilangan monohibrid adalah 3:1. Tapi kami memperoleh 1:2:1. Bagaimana itu Bu ya? Mana? Coba Ibu lihat sumbernya. Oh, Danendra, yang kamu baca tadi itu adalah persilangan monohibrid dominan penuh, sehingga hasilnya 3:1. Sedangkan yang kalian kerjakan adalah persilangan monohibrid kodominan, sehingga kalian mendapatkan hasil 1:2:1. Coba ini baca bagian atasnya. Bagaimana? Sudah bisa? Iya Bu, maaf saya kurang cermat membaca itu. Tidak apa-apa. Bagaimana? Sudah bisa menyelesaikan kombinasi kancing identikanya? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Mana? Iya. Di sini bagaimana? Sudah selesai? Ini Bu, saya masih bingung cara mencari tabulasi. Apakah boleh seperti ini? Sudah benar, Christina. Tepat sekali. Maaf Bu, boleh saya bertanya? Iya, silakan Wahyu. Bagaimana cara menentukan fenotip dari genotip F2 Bu? Oke, sekarang Ibu jelaskan. Jadi, kalau kita membuat fenotip, tadi kan sudah ditentukan parentalnya itu adalah berwarna merah. Dengan merah adalah sifat dominan, sehingga merah dilambangkan dengan M besar, dan sifat putih dilambangkan dengan M kecil. Anak-anak, siapakah yang mau menyampaikan hasil kegiatan pada hari ini? Iya, silakan kelompok 4, salah satu berdiri sebagai juru bicara menyampaikan hasil kegiatannya hari ini. Jadi dari kombinasi kancing genetika tadi, kami memperoleh tabulasi fenofit sifat merah sebanyak 36 kancing, sedangkan yang putih ada 14 kancing. Lalu, apakah kesimpulannya, Udra? Di sini kami menyimpulkan bahwa rasio fenofit persilangan monohibrid dominan penuh adalah merah banding putih, yaitu 2,8:1 atau hampir menjadi 3:1. Iya, bagus sekali Udra. Silakan duduk kembali. Jawabannya tepat. Jadi, rasio fenotip untuk F2 persilangan monohibrid dominan penuh adalah 3:1. Baiklah anak-anak, sebelum kita ikut pembelajaran hari ini, mari kita bertepuk tangan bersama karena kita sudah berhasil menemukan rasio fenotip F2-nya dengan tepat. Tiga, keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Keterampilan ini memungkinkan guru membantu kesulitan yang dihadapi siswa, baik secara kelompok maupun perorangan dalam proses pembelajaran. Kondisi ini dapat tercapai apabila guru memiliki keterampilan berikut. 1. Memberikan penguatan yang sesuai dalam bentuk kuantitas maupun kualitas. Penguatan pada dasarnya merupakan dorongan penting bagi siswa. 2. Mengembangkan supervisi proses dari awal dan berlanjut yang mencakup sikap tanggap guru terhadap siswa secara perorangan, kelompok, maupun keseluruhan yang memungkinkan guru melihat atau mengetahui apakah semuanya berjalan dengan baik. Bagaimana melakukan keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar?
Untuk menjawabnya, mari kita saksikan tayangan berikut. Baiklah anak-anak, siapa yang mau mengerjakan soal nomor 1 ke depan angkat tangan? Bagaimana anak-anak? Benar jawabannya Adel? Iya, 100 untuk kalian. Mari tepuk tangan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas soal-soal yang ada di LKPD. Mulai dari soal nomor 1. Siapa yang mau maju ke depan untuk membuat jawaban nomor 1 di papan? Oke, Desinta. Baik, bisa Desita jelaskan mengapa kamu menuliskan parental seperti itu? Bisa, Bu. Jadi ini adalah persilangan monohibrid. Artinya persilangan dengan hanya satu sifat beda saja. Sehingga notasi atau simbol genotifnya dituliskan dengan satu huruf saja. Apabila dia bersifat dominan, maka genotifnya dituliskan dengan huruf besar. Sedangkan sifat resesif dituliskan dengan huruf kecil. Bagaimana anak-anak sudah mengerti semuanya? Oh iya, Susile. Berarti di sini sifat merahnya lebih dominan ya, Des? Iya, Susila. Baiklah anak-anak, sudah mengerti semuanya? Sudah. Benar sekali jawaban Desinta dan juga Susile. Tepuk tangan untuk Desinta dan Susile. Empat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran tersebut ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. 1. Membantu siswa untuk menetapkan tujuan belajar yang dapat dilakukan dengan diskusi. 2. Merancang kegiatan belajar bersama siswa yang akan mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kerja, waktu, serta kondisi belajar. 3. Bertindak sebagai penasehat bagi siswa bila diperlukan. Dan 4. Membantu siswa menilai pencapaian dan kemajuan belajarnya. Bagaimana melakukan keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar? Untuk menjawabnya, mari kita saksikan tayangan berikut. Anak-anak, topik kita hari ini adalah tentang persilangan monohibrid. Di hadapan kalian itu sudah Ibu letakkan kancing genetika. Ada yang sudah pernah melihat sebelumnya? Belum, Bu. Oke anak-anak, ini namanya kancing genetika. Adakah yang mau mencoba menjawab kira-kira apa yang akan kita cari dengan kancing genetika ini? Silakan hari ini, apa jawabannya?
Untuk mencari jumlah anak mungkin, Bu. Oke, Harwin, tadi kayaknya kamu angkat tangan ya. Apa jawabannya, Harwin? Ya Bu, menurut saya kancing genetika ini untuk menghitung gen. Baik anak-anak, benar sekali jawaban Harwin maupun Andini. Tetapi kalau boleh Ibu sempurnakan, tujuan kita hari ini menggunakan kancing genetika adalah mencari dan menentukan rasio genotip maupun fenotip F2-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca petunjuk pada LKPD masing-masing kelompok. Baik anak-anak, sudah dibaca semua langkah kerja pada LKPD-nya? Sudah. Bagus sekali. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian waktu 20 menit untuk mencari kombinasi dari kancing genetika, 20 menit untuk mengerjakan laporan diskusi, dan 30 menit untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, silakan mulai bekerja. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai laporannya? Waktu kalian lagi 10 menit loh. Ada yang sudah, ada yang belum. Kelompok mana yang sudah selesai? Coba angkat tangan. Berarti hanya 2 kelompok saja yang belum selesai menyelesaikan laporannya ya. Nah, untuk kedua kelompok ini, Ibu sarankan kalian berbagi tugas saja agar laporan itu cepat selesai. Bagaimana? Bisa? Bisa. Oke, silakan mulai bekerja. Anak-anak, hari ini kita sudah selesai membahas kelima soal. Nah, dari kelima soal ini, kelompok mana yang betul semua? Angkat tangan. Berarti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mendapatkan nilai 100. Nah, kelompok 4 dan kelompok 5 salah berapa kelompok 4? Salah 2. Salah 2. Kalau kelompok 5 salah? Salah berapa kelompok 5? 2. Oh, salah 2. Oh, tidak apa-apa. Berarti kelompok 4 dan kelompok 5 hanya mendapatkan nilai 60 saja. Tidak apa-apa. Kasih semangat untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Baik anak-anak, hari ini berarti baru 3 kelompok saja yang menuntaskan kegiatan pembelajaran. Tapi tidak apa-apa, Ibu harapkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya semua harus mendapatkan nilai 100. Siap anak-anak? Siap. Siap untuk belajar lebih giat lagi? Siap. Tepuk tangan dulu untuk kelas. Baik anak-anak, sekian kegiatan pelajaran hari ini. Kita akhiri saja dengan paramusan. Saudara mahasiswa, demikian tadi sudah kita saksikan bersama video keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mudah-mudahan video keterampilan ini dapat membantu kalian dalam melatih keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan.